Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai. Jemaat dimohon untuk berdiri. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk dan kita akan bersama memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 4 kita nyanyikan bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya tatanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajar kita untuk kita senantiasa hidup di dalam kasih. Dia mengajar di dalam hukum kasih-Nya yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan di hadapannya. Karena itu marilah kita sesali segala dosa kita melalui nyanyian penyesalan yang akan kita nyanyikan bersama dari Kidung Jemaat 37A. Kita nyanyikan bait yang pertama, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dimohon berdiri untuk kita bersama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru.
Berita anugerah diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Berita anugerah dari Allah demikian bunyinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan petunjuk hidup baru yang kita terima pagi hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita terima dari Tuhan. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama kita nyanyikan, Ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari saudara, kita bersama menyatukan hati kita untuk kita memasuki di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, betapa kami bersyukur di hadapan-Mu. Karena kami Tuhan kembali izinkan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa keberadaan kami ini tidak akan mengurangi berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Karena itu kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan di dalam rasa syukur kami, di dalam ibadah kami yang kami lakukan di rumah ini, kami tetap teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak dapat beribadah kepadamu karena kondisi yang sedang dialaminya. Untuk saudara-saudara kami yang sakit kami bawa kepadamu ya Tuhan.
Kami percaya bahwa kuasa-Mu akan memberikan kesembuhan bagi setiap saudara kami yang sakit. Engkau akan memulihkan mereka, sehingga sekalipun mereka dalam keadaan lemah tubuh, tetapi mereka tetap kuat imannya di dalam Tuhan. Mereka tetap menaruh pengharapan hanya kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para majelis, bagi Bapak Pendeta Matius Rusmianto beserta keluarga, yang Tuhan telah berkenan untuk memilih mereka menjadi tangan kanan Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan mereka dengan kemampuan mereka masing-masing, dengan talenta mereka untuk Tuhan pakai membawa jemaat-Mu di GKJ Bandungan ini untuk semakin lebih dekat kepada Engkau, untuk hidup semakin takut kepadamu ya Tuhan. Kami pun menyerahkan jemaat-Mu yang ada di GKJ Bandungan. Di dalam situasi dan kondisi yang sungguh sangat membuat banyak orang khawatir dan takut. Tetapi kami percaya bahwa ketika setiap kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu, menaruh pengharapan tetap hanya kepadamu ya Tuhan Yesus, semuanya akan dapat teratasi dengan baik. Karena itu biarlah segala kekhawatiran, segala ketakutan yang dialami oleh seluruh jemaat-Mu yang ada di sini, Tuhan gantikan dengan penghiburan daripada-Mu, kekuatan daripada-Mu. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini juga masih belajar dari rumah. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, sehingga sekalipun mereka belajar dari rumah, tetapi mereka tidak kurang untuk mendapatkan pengetahuan. Mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga biarlah mereka boleh bertumbuh bukan di dalam pengetahuan saja, tetapi juga di dalam kehidupan iman rohaninya, untuk boleh bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kami juga serahkan untuk bangsa dan negara kami tercinta, yang saat ini sungguh Tuhan sedang dalam pergumulan yang hebat, karena menghadapi COVID-19 yang semakin hari semakin marak. Bahkan hingga saat ini semakin banyak yang menjadi korbannya. Tetapi kiranya Tuhan berikan hikmat kepada setiap pemimpin bangsa negara kami, dari presiden sampai kepada terendah RT. Biarlah Tuhan berikan hikmat-Mu untuk boleh memimpin bangsa ini tetap kuat, untuk boleh senantiasa memikirkan segala sesuatu dengan bijak, sehingga rakyat-Mu dalam penderitaan dan dalam kondisi seperti ini tetap senantiasa berserah kepadamu, dan para pemimpin pun ada di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Adapun dasar firman Tuhan diambil dari Mazmur 6 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dalam menghaturkan persembahan, kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Asa dan letih lesu,
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan bawa persembahan ini dalam doa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, oleh kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami. Engkau yang selalu memberkati dan memelihara kami hari lepas hari. Sebagai rasa syukur kami kepadamu, perkenankan kami mengaturkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menyucikannya, sehingga persembahan ini bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup, talenta, dan harta kami sebagai persembahan yang terbaik, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai ibadah pada pagi ini. Jika pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui Ibu Sumidah, mampukan kami untuk selalu bersyukur, bersukacita, dan berharap hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami. Demikian doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita bersama merenungkan firman Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Injil Yohanes. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Injil Yohanes 20. Kita akan baca dari ayat 24 hingga ayat 31. Marilah kita bersama untuk menyiapkan hati kita dulu di dalam doa kita. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami. Kami buka hati jiwa kami kepadamu untuk menerima sentuhan suaramu. Suaramu yang akan memimpin kami untuk kami boleh menikmati berkat-Mu di pagi hari ini. Berkat yang akan membangun kami, iman rohani kami. Biarlah waktu ini menjadi waktu yang senantiasa kami rindukan, sebab pada saat ini kami menyadari kami bersama dengan Engkau. Karena itu Tuhan, berfirmanlah atas kami. Biarlah setiap kami Tuhan berikan hikmat untuk kami boleh semakin mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Demikian hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, biarlah Tuhan juga berkati, Tuhan penuhi dengan hikmat-Mu sehingga segala sesuatu yang kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh hati kami saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita tetap bersekutu dan beribadah kepadanya. Sekalipun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya bahwa keadaan ini tidak akan mengurangi berkat Tuhan yang hendak dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama membaca firman Tuhan Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat 31. Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan ya Allahku, kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah Aku percaya, aku bersaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berpendapat, lihat dahulu baru percaya. Orang yang demikian adalah orang yang membutuhkan bukti dan fakta untuk menjadi percaya. Sehingga kepercayaan mereka itu didasarkan oleh apa yang dia lihat dan apa yang dia alami. Dalam hal tertentu pendapat itu memang tepat. Seperti seorang atasan tentu akan melihat etos kerja bawahannya dulu, akan melihat karya pekerjaan bawahannya dulu sebelum memberikan kepercayaan yang lebih besar kepadanya. Seorang penyidik tentu membutuhkan bukti-bukti yang akurat dan otentik sebelum menentukan siapa tersangkanya. Dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasihi Tuhan, pendapat lihat dahulu baru percaya tidak dapat diterapkan dalam semua hal. Karena ada beberapa hal yang tidak kita lihat, tetapi kita bisa menerima dan mempercayainya. Saya yakin Saudara sepakat dengan saya. Kita semua tidak pernah melihat nyawa dalam tubuh kita. Tetapi kita semua percaya bahwa hidup kita, diri kita yang hidup ini ada nyawanya. Tapi kita tidak pernah melihat nyawa itu sendiri. Kita semua tidak pernah melihat yang namanya virus. Karena untuk melihat virus itu dibutuhkan kaca pembesar dan virus itu harus dibesarkan 10.000 kali lipat baru kita bisa melihatnya. Tetapi kita semua percaya bahwa virus itu ada karena memang nyatanya bisa membuat banyak orang menjadi sakit. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian pula dengan kehidupan orang beriman. Ada banyak orang yang memiliki tipikal
lihat dulu, baru percaya. Thomas adalah seorang tokoh Alkitab yang baru saja kita baca kisahnya. Dia memiliki tipikal, sebelum dia melihat dia belum akan percaya. Sehingga ketika teman-temannya menyampaikan suatu kabar gembira bahwa Yesus Tuhannya yang telah mati disalibkan itu bangkit, mereka telah melihatnya, Thomas tidak serta-merta mau menerima kabar itu. Bahkan Thomas menanggapi dengan pernyataan yang mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku pada bekas paku itu dan juga pada lambungnya, maka sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas tidak serta-merta menerima berita yang disampaikan teman-temannya itu kepadanya. Karena pada saat itu, Thomas seolah-olah sudah kehilangan pengharapan. Pengharapannya kepada Yesus sudah hilang. Karena ketika dia bersama-sama dengan Yesus, dia sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Yesus yang akan memerdekakan bangsanya, bangsa Israel, dari musuh-musuhnya. Memerdekakan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Dia sungguh menaruh pengharapan itu kepada Yesus. Namun Thomas melihat secara langsung Yesus yang diandalkan itu ditangkap oleh tokoh-tokoh agama, diadili, dianiaya, didera, disalib sampai mati. Kenyataan yang dihadapi oleh Thomas membuat dia merasa kehilangan pengharapan yang selama ini dipertaruhkan kepada Yesus. Thomas merasa sedih. Thomas merasa kecewa. Thomas merasa putus asa. Karena selama ini yang diandalkan seolah-olah tidak dapat mengatasi orang-orang yang menangkap dan menganiayanya waktu itu. Karena kepedihannya inilah, Thomas juga tidak bisa mengingat-ingat lagi apa yang disampaikan Yesus kepadanya dan juga murid-muridnya. Thomas tidak ingat lagi apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Karena sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa penangkapan Yesus, peristiwa Yesus ditangkap, dianiaya, disalibkan, mati, dan bangkit untuk hari yang ketiga, itu sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya termasuk Thomas. Yang disampaikannya tidak hanya sekali Bapak Ibu, tetapi berkali-kali. Dan kalau kita membaca di situ dalam perikopnya dituliskan, pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan Yesus. Ini menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh Yesus pada waktu itu telah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya termasuk Thomas yang tidak hanya sekali tetapi sudah 3 kali. Tetapi Thomas tidak pernah mau mengingat itu. Kenapa? Karena Thomas sudah merasa kehilangan pengharapan. Maka dia tidak mau mengingat lagi apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Thomas hanya mengandalkan mata dan tangannya. Mata untuk melihat, tangan untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dia hanya mengandalkan pengetahuan dan pengamatannya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Indonesia dinyatakan sebagai pandemi COVID-19, ada banyak orang menjadi khawatir, ada banyak orang menjadi takut, ada banyak orang bahkan menjadi putus asa.
termasuk juga banyak orang Kristen yang ikut juga berputus asa. Bahkan menjadi panik karena putus asaannya menjadi panik. Saking paniknya Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka memborong semua alat-alat kesehatan, memborong sembako untuk persediaan, jangan sampai keluarganya kekurangan, jangan sampai nanti terputus di jalan sehingga tidak mendapatkan sembako dan tidak mendapatkan alat kesehatan. Karena efek dari kepanikan banyak orang, termasuk juga di dalamnya ada orang Kristen, alat kesehatan seolah-olah sirna dari pemasaran. Sehingga ketika tim medis membutuhkan, sulit untuk mendapatkannya. Bahkan saking putus asanya, banyak orang yang mengeluh kepada Tuhan. Karena dia seolah-olah sudah kehilangan pengharapan seperti Thomas. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau tidak segera mengangkat COVID-19 ini? Kenapa Tuhan tidak segera lenyapkannya? Kenapa Tuhan membiarkan virus ini merajalela sampai mana-mana? Sehingga semua orang harus mengisolasi diri. Sehingga terjadi berbagai macam gejolak ekonomi, terjadi berbagai macam PHK, pengurangan pekerja. Mengapa Tuhan berbagai macam keluhan disampaikan kepada Tuhan? Ini membuktikan bahwa banyak orang itu merasa kehilangan pengharapan, termasuk juga orang Kristen. Dan ketika saat itu kenapa mereka demikian? Karena mereka dalam kepanikannya tidak lagi bisa mengingat-ingat, tidak bisa kembali mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkuasa atas segalanya. Dia berkuasa segala apa yang ada di dunia ini. Dia bahkan berkuasa atas segala kematian. Kematian saja dia berkuasa. Apalagi sakit penyakit. Tetapi dalam kondisi yang panik, banyak orang melupakan semuanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah di dalam firman Tuhan dalam Alkitab dicatat berkali-kali Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dengan kuasanya, Dia menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu menunjukkan bahwa Dia berkuasa pada semua penyakit. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak ada di bawah kuasanya. Bahkan di dalam firman Tuhan, Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Dia 3 kali dicatat di dalam Injil membangkitkan orang yang mati. Anak Yairus dia bangkitkan. Dia juga membangkitkan anak janda dari Naim. Dia juga membangkitkan Lazarus. Bahkan dia semakin menunjukkan kuasanya atas kuasa maut. Dia sendiri bangkit dengan kuasanya dari antara orang mati. Dia sangat berkuasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi dalam kepanikan kita sering lupa itu. Kita menjadi seperti Thomas yang merasa kehilangan pengharapan. Sehingga kita melupakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, puji Tuhan. Ketika itu Tuhan Yesus tahu betul apa yang dibutuhkan oleh Thomas. Tuhan Yesus tahu bahwa Thomas perlu untuk dibangun kembali imannya. Agar dia kembali memiliki iman yang kuat kepadanya. Agar Thomas kembali memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan pada yang lain. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang kepada Thomas. Dia katakan kepada Thomas, lihatlah
bekas paku yang ada di tanganku. Cucukkanlah jarimu pada bekas paku ini dan cucukkanlah pada lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Tuhan datang kepada Thomas untuk kembali membangkitkan iman Thomas kepadanya. Untuk Thomas kembali percaya penuh kepada Yesus, menaruh pengharapan penuh kepada Yesus. Dia memenuhi apa yang dibutuhkan Thomas pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus juga tahu kepada kita saat ini. Apa yang kita perlukan saat ini Dia tahu. Karena kita pun yakin bahwa Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menolong bangsa Indonesia dan dunia ini untuk segera melepaskan dari virus corona. Karena Dia berkuasa atas segalanya. Dia berkuasa atas segala sakit penyakit. Karena itu Tuhan juga berkata kepada kita, janganlah engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah kepada Dia, kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati dengan kuasanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sekarang ini kita tidak bisa melihat tubuh jasmani Yesus secara langsung. Kita juga mungkin tidak bisa melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus yang seperti dicatat di dalam Alkitab. Bahkan kita juga tidak melihat kebangkitan Yesus pada waktu itu seperti yang disaksikan oleh murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus sudah berkata kepada Thomas dan juga kepada kita sekarang. Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang tidak melihat tetapi percaya. Tuhan menyatakan bahwa setiap orang yang tidak melihat kebangkitannya tetapi percaya adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Dan kata bahagia di dalam ayat ini jika kita melihat di dalam Alkitab terjemahan di dalam bahasa Inggris, kata bahagia yang dipakai adalah blessing. Blessing artinya diberkati. Tuhan berkata kepada Thomas pada waktu itu dan juga kepada kita sekarang bahwa kita orang yang tidak melihat tetapi percaya adalah orang-orang yang sangat diberkatinya sehingga kita adalah orang yang sangat bahagia. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita semua memang adalah orang-orang yang tidak melihat tetapi kita adalah orang yang percaya akan kebangkitan Kristus dan kuasanya. Kita percaya bahwa Kristus yang bangkit dari antara orang mati itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah juru selamat. Dia adalah sang Mesias yang berkuasa atas segalanya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, Dia memanggil untuk menjadi saksinya. Dan kita yang mengatakan percaya kepadanya sekalipun kita tidak melihat adalah orang-orang juga yang diberi tugas untuk bersaksi. Tugas kita sebagai orang percaya adalah bersaksi. Dan bersaksi itu bisa kita lakukan Bapak, Ibu, dan Saudara secara verbal, secara perkataan, tetapi juga kita bisa lakukan secara non-verbal dengan perbuatan. Dengan perkataan kita bisa bersaksi tentang kemuliaannya. Dengan perkataan kita bisa bersaksi akan kuasanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita berpikir, bagaimana saya akan bersaksi dengan perkataan, dengan pujian? Karena saat-saat ini kita masih terbatas gerak kita. Kita masih ada aturan physical distancing, sebutannya begitu ya. Ada social distancing. Kita tidak boleh berkerumun. Kita tidak boleh berdekat-dekatan, harus jaga jarak. Bagaimana saya akan
bersaksi melalui perkataan dan pujian. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada zaman ini tidak ada yang sulit. Kita semua hidup di era yang dimudahkan. Saya yakin hampir semua orang memiliki alat yang kecil ini. Alat yang canggih, HP. Melalui HP yang sesederhana apapun bisa kita lakukan untuk bersaksi secara verbal pada saat-saat ini. Bisa melalui SMS, bisa melalui WA, bisa melalui Instagram, Line, dan lain sebagainya. Pakailah, mari kita pakai alat ini untuk kita bersaksi secara verbal. Jangan disalahgunakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya berkali-kali menerima pesan dari di grup itu ya, lewat WA dan juga lewat SMS. Dan terakhir saya menerima pesan lewat WA baru-baru ini. Memang secara sepintas pesan itu sangat rohani sekali. Tetapi sebenarnya pesan ini bukanlah pesan yang rohani. Saya akan bacakan, tetapi tidak semuanya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya akan membacakan pada awal dan pada akhir saja. Karena apa? Di tengah-tengah itu biasanya diisi dengan ajakan-ajakan untuk dekat dengan Tuhan, dengan firman-firman Tuhan yang dimuat, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tetapi pada awal dan akhirnya hampir selalu sama begini. Yang awalnya begini pesan itu, Bapak, Ibu. Buat umat Kristen dimanapun kita berada, bukan pemaksaan, tapi ini kabar dan sebagai teguran Tuhan untuk kita, agar kita bisa lebih banyak waktu untuk Tuhan. Baca sampai habis, jangan setengah-setengah. Mungkin Tuhan berpikir bahwa kamu susah punya waktu untukku. Aku mencintaimu dan selalu memberkatimu. Aku selalu bersamamu. Aku butuh kamu untuk memberikan 30 menit waktumu denganku hari ini. Ini awalnya Bapak Ibu. Kemudian bla 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 bla. Berbagai macam firman sering dimuat di tengahnya. Dan pada akhir dari pesan itu Bapak Ibu, begini. Tolong sebarkan pesan ini kepada 20 orang Nasrani dan hanya dalam waktu 7 hari kamu akan mendapat berkat yang tak henti-hentinya. Sebaliknya jika tidak disebarkan, apalagi dihapuskan pesan ini sebelum dikirim, maka kamu akan mendapat kesulitan yang bertubi-tubi. Ini kisah nyata, silahkan dibuktikan. Pesan ini sering kita terima dan saya yakin Bapak Ibu pasti mungkin ada yang pernah terima. Hal seperti ini bukanlah suatu kesaksian secara verbal Bapak Ibu. Karena pesan ini justru bukan menguatkan iman saudara kita, tetapi justru akan membuat iman saudara kita ini goyah. Seolah-olah dari pesan ini, berkat Tuhan yang dicurahkan kepada kita terbatas oleh bagaimana kita WA. Bagaimana kita mengirim pesan itu kembali. Kuasa Tuhan dibatasi oleh pengiriman pesan itu. Berbahaya Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini bukan satu kesaksian, tetapi ini sungguh malah menggoyahkan iman saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita pakai alat ini untuk kita bersaksi secara verbal. Agar orang lain di dalam situasi dan kondisi demikian semakin dikuatkan, semakin menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesaksian juga bisa dilakukan secara nonverbal dengan segala tindakan kita. Apapun bisa kita lakukan, karena pada saat-saat ini banyak saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Kita bisa memberikan pertolongan kepada mereka dengan berbagai bentuk. Saat ini juga banyak orang tergerak hatinya untuk memberikan donasi. Mungkin kita secara organisasi gereja juga bisa
menggalang dana untuk kita donasikan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan tanpa melihat siapa dia. Inilah satu bentuk kesaksian kita secara nonverbal yang bisa kita lakukan saat ini. Tetapi mungkin kita juga berpikir, ada yang berpikir demikian. Bagaimana saya akan memberikan? Untuk diri saya saja pas-pasan, saya kena PHK, saya kena pengurangan pekerja sehingga saya dirumahkan. Bagaimana saya melakukan? Bapak, Ibu, dan Saudara, tindakan kita untuk bersaksi juga kita bisa lakukan dengan hal yang sangat sederhana saat ini. Ketika pemerintah membuat satu program untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, kita bisa mentaati aturan itu. Dengan mentaati peraturan pemerintah, kita juga sudah bersaksi secara nonverbal. Dengan tindakan kita taat pada aturan. Kita melakukan segala sesuatu dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Itu himbauan pemerintah dan ini juga kita sudah lakukan. Dan ternyata juga bisa. Kita juga dihimbau untuk memakai masker kalau kita keluar rumah. Mari kita lakukan. Kita menjaga jarak satu dengan yang lain dan hindarilah kerumunan. Selalu rajin mencuci tangan dengan bersih. Menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan bervitamin untuk menjaga kesehatan. Dan lain sebagainya. Aturan-aturan pemerintah ini diberikan untuk kita, untuk kebaikan kita. Pemerintah yang dipakai oleh Tuhan memberikan saran untuk kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa bersaksi secara nonverbal, secara tingkah kita, dengan laku kita, dengan cara mentaati aturan pemerintah. Itu ada hal yang sederhana. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama yang mengaku bahwa aku percaya bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati dengan kuasa-Nya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Sang Mesias, Allah yang membebaskan saya dari segala kuasa dosa. Maka aku percaya, aku akan bersaksi. Mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita dengan kesaksian kita. Kita bisa lakukan secara perkataan, secara verbal, perkataan yang membangun, dan secara tingkah laku kita, perilaku kita. Kita semua pasti bisa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau yang telah memberkati kami pada pagi hari ini dengan firman yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah Juru Selamat kami satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan hidup kami, yang tidak pernah lekang oleh apapun, sekalipun sakit penyakit sedang mendera masyarakat di negeri kami dan seluruh dunia ini. Tapi kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan, Engkau yang telah memberkati kami dengan kuasa-Mu, Engkau pasti juga akan membentengi kami dengan kuasa-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami hadapi dengan kesulitan ini akan segera selesai, karena Tuhan yang menolong kami. Tidak ada satu pribadi pun yang dapat kami andalkan ya Tuhan, kecuali Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberkati kami dengan mengingatkan kepada kami untuk sekali lagi tetap menaruh pengharapan kepada Engkau, Sang Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri untuk kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 426. Kita nyanyikan bait yang keempat. Kita harus membawa berita. Kita harus bersaksi di dunia tentang
Marilah kita bangkit berdiri, meneguhkan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli dengan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman-Nya. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dan mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan Kidung Jemaat nomor 432. Kita nyanyikan bait yang kedua. Jika padaku ditanyakan.